Selamat datang, udah kenal di sosmed tapi baru kenal sekarang sama Raden Raup. Come on. Raden Raup adalah salah satu figur di sosial media dengan konten yang sangat-sangat tidak menyinggung apapun, sangat harmless menurut saya. Tapi kok bisa dibenci? Itu pertanyaan terbesar saya. Saya selalu melihat banyak konten kayak gue nih, konten gue banyak yang bahaya. Ketika ada orang yang benci atau kontra, atau ya jadinya terlalu radikal ke gue gitu, ngebejaknya gitu, ya wajar. Karena yang gue omongin juga ya ekstrim gitu. Maksudnya bukan hal yang nggak semua orang bisa terima juga gitu. Nah, lu cuma ngomongin relationship dibenci. Kenapa, Raden Raup? Sebenarnya gini sih, kalau gua lihat ini panjang nih bang. Ya, cuman gue punya asumsi. Maksudnya gue punya asumsi. Awalnya itu kan gue dari Twitter. Terus di Twitter itu gue masih ingat. Gue dulu itu bisa dibilang seberani lu sekarang. Lu masih dengan kayak gitu. Iya, iya. Gue dulu ya berani, gue Ya, dulu di Twitter. salah satu hal yang bisa ngebuat gue nge-follow lu ya karena itu. Bukan konten-konten lu relationship, Iya. bukan. Iya. Terus gue naik tuh kan ke Instagram gara-gara gue bikin Q&A relationship. Betul. Yang which is orang bilang gue terkenal gara-gara modal ketawa doang. Nah itu. Tapi nular. Terus tapi memang gara-gara nular. ketawa doang. Iya. Terus gue masih inget tuh. Gue bingungnya gini deh, gue bikin ketawa orang dengan premis, dengan punchline, itu kan untuk menghasilkan tawa ya. Lu cuma ketawa aja, bikin orang ketawa, itu aja salah anjing gitu. Kalau Iya, terus gue bikin, padahal gue mikir anjir, gue jawab itu kan gue pakai mikir, tapi emang di ujungnya gue pakai ketawa gitu kan. Terus gue terkenal, Instagram gue naik, terus berapa kali akhirnya lipat tuh? Itu gue masih inget sampai ratusan ribu, padahal tadinya cuma 20.000 di Instagram. Dalam waktu seminggu 2 minggu bisa sampai Juta. ratusan ribu, sejuta tuh 2 minggu 3 minggu gitulah. Bener-bener drastis gitu loh. Iya. Terus gue ke Instagram dong, mulai intent di Instagram. Karena menurut lu, wah ternyata dari hal-hal kayak gini orang suka gitu. Iya. Maksudnya karena itu juga buat lu juga maksudnya walaupun itu ada skripnya, lu mikir apa segala macam, tapi itu effortless lah. Iya. Lu tinggal flashback ke belakang, kalau gue pernah ada di posisi ini atau enggak, temen gue cerita pernah begini, lu rangkum di situ, effortless. Terus gue main Instagram, Twitter, rada gue tinggal memang. Ya. Terus mulailah itu, pertama gue masih inget tuh. Lu tuh kalau nggak salah gara-gara konten itu, lu sempet diundang Radio Malaysia ya apa? Radio Malaysia. Itu lagi viral-viralnya, gue diundang ke nggak sampai ke Malaysia, cuman apa namanya? Video. Conference call. Conference call. Radio Malaysia karena viral di Malaysia juga. Oke. Terus relate juga sampai Malaysia. Terus diundang ke TV juga. Terus abis itu gue intens di Instagram, Twitter ada gue tinggalin. Terus tiba-tiba nongol di Twitter. Raden Raup udah jadi selebgram, lupa sama tempat berawal dia terkenal gitu. Terus maksud gua, dia terkenal di Instagram udah jelas kan. Enggak, maksud gua gini loh, gua tuh nggak ninggalin Twitter gitu. Sekarang karena ada prioritas lain aja gitu. Terus dibahas tuh, gua masih ingat dulu. Dulu aja pas waktu awal-awal ngemis buat follow Instagramnya dia gitu. Kan gua dulu bilang, siapa yang mau gua follow 100 orang pertama ya gitu. Ya memang beberapa ada yang gue unfollow lagi karena gue lihat timeline isinya selfie segede layar gitu-gitu ya. Maksud gue ya nggak semuanya gue follow, ada beberapa. Terus bilang dulu minta ngemis-ngemis di follow, udah terkenal gue di unfollow gitu-gitu. Terus rame, oh iya gue juga, oh rame tuh. Gue masih inget satu malam nama gue trending topik, tapi pas gue buka isinya hujatan semua. Raden Raup isinya semua ngejelek-jelekin gue. Itu ya meskipun gue ngerti ya, maksudnya ya gue tau lah itu di dunia maya gitu kan. Iya, maksud gue kayak gue abis nge-tweet hal yang menyinggung. Kalau abis itu rame, menurut gue tidak mengagetkan. Maksud gue kayak,
ya udah mungkin respon orang gitu. Nah, lu kan gak Nggak, ngapa-ngapain. iya maksudnya kalau anggapan gue gini ya, ada yang nggak suka sama gue, dia ngajak temen buat nggak suka juga, Yeah. terus akhirnya ya banyak yang ngerasa, terus ada juga yang ngerasa kayak mungkin iri juga ya. Nih siapa Yeah. sih terkenal cuman gara-gara modal ketawa, Nah, banyak itu dia. banget kayak gitu. Nah, itu dia juga. Iya. Terus Itu asumsi apa salah satu sih asumsi juga. lu bisanya apa? Lu Yeah. tuh karya lu apa Iya, gitu. iya. Terus lu terkenal tuh apa sih karya lu apa? Terus Yeah. kenapa gitu? Orang banyak yang mempertanyakan Iya. itu gitu. Ada yang bilang Raden Rauf cringe. Iya, Iya, banyak apa banget sih? sampai sekarang juga gitu, Iya. masih banyak gitu. Terus Iya. dibilang cringe lah apa segala macem gitu. Terus maksud gua anjir sampai gua ngerasa kayak satu Twitter itu ngomongin gua dan semua yang ngatain gua. Itu gua nggak buka Twitter berapa ya? Ada kali seminggu 2 minggu kali. Beneran gua tuh ngerasa kayak tiap buka Twitter tuh isinya hujatan ke gua gitu. Gua anjir emang gua sampai segitunya ya gitu. Iya. Yang kalau dibilang yalah cuma omongan di Twitter doang, ya kita punya perasaan juga gitu. Iya, Lu betul. Iya, tetap iya, aja iya, ngerasa ada sakitnya juga gitu. Maksudnya walaupun ya lu anggap itu berlalu, tapi sudah sempat lu baca gitu. Iya. Iya. Gara-gara itu gua sampai kan bisa difilter tuh kan kalau mention masuk. Iya. Yang bisa kebaca adalah yang follow kita sama yang kita follow atau bisa semuanya gitu. Iya. Waktu itu adalah yang bisa gue baca Yang lu follow doang. yang gue follow doang. Iya. Itu pun ada. Yang gue follow doang dan itu pun masih ada. Habis itu ya gue kan orangnya nggak enakan ya. Nggak gua unfollow, gue mute gitu satu-satu. Iya, Jadi iya. sampai sekarang itu daftar mute gue itu banyak banget dan kalau dilihat sebenarnya kayak biasa aja, tapi gue tahu orang yang gue mute ini pasti pernah bikin gue sakit hati gitu. Tapi gue nggak ngeblok orang. Iya. Mungkin ya ada sih yang gue blok, tapi kebanyakan tuh cuman gue Iya, mute. soalnya gini, salah satu hiburan bini gua konten lu. Sampai tadi pas lu datang aja, Bun, kenal ini nggak? Tahu? Hihi, ketawa-tawa kan dia. Ya maksud gua kayak buat seorang suami gitu yang tidak bisa terus-terusan membuat istrinya tersenyum, lu membantu. Aduh, ketawa itu tuh. Tapi ngomong-ngomong bini gue tuh ngefans banget sama lu. Dulu itu rutin kita nontonin lu live stand up comedy. Serius, di beer pong terus Itu dateng ya? Dateng. Yang pertama-tama MLI berarti itu iya, kan? minta foto bareng sama Iya. lu. Itu ikutin beberapa kali lah nonton lu live tuh. Dia tuh pokoknya seneng Kenapa nggak banget. diajak aja? Hah? Jagain bocah. Oh iya, anak udah 2 ya? Iya, udah dua. Iya. Anak udah 2, Pak. Iya, Kalau iya, sekarang ditanya di Twitter kenapa diem-diem aja, mikirin gue udah punya keluarga. Berarti udah kelihatan anak 2 itu kebacanya adalah ketika sudah jam 8, jam setengah 9 udah mulai. Gitu, nah itu. Berarti anaknya udah lebih dari 1 tuh, iya. Karena terkuras ya, lumayan ya. Iya. Lumayan. Iya, soalnya gue juga punya asumsi kalau gue sempat ngobrolin juga sama Bintang Emon. Jadi Bintang Emon itu pembencinya adalah orang-orang yang ngerasa kalau orang bisa ngelakuin hal yang sama seperti Bintang Emon. Ngeluh gitu doang dijadiin komedi, pakai Iya. diksi-diksi lucu, gue juga bisa gitu. Iya. Orang benci sama gue karena gue ngerasa gue juga bisa bikin plesetan. Kok dia yang berhasil gitu. Nah, begitu juga dengan elu. Iya. Lah, Ketawa doang. ngeluh relationship diakhiri dengan ketawa, gue juga bisa. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang orang itu tidak tahu kalau semuanya sudah ada jalurnya gitu. Maksudnya Iya. kayak lu pun melakukan itu karena ya gini deh, sesimpel salam dari Binjai. Iya. Itu kan gak diniatin viral. Iya, Dan benar. dia cuma pengen mukul pisang. Makanya dia nggak bisa ke Bali. Lihat ada banana boat. Tapi kok nggak patah-patah. Ternyata banana boat. Maksud gue, Dia pernah mesen banana split gak ya? anjing udah kebelah lagi, udah split nggak bisa mukul anjing. Awalnya itu gue sih iseng, ada yang mau curhat nggak sama gue? Oke. Curhatnya lewat DM. Karena lu malas ngetik, jadinya pakai video. Gue balas ketik, terus gue screen capture, gue taruh di Instastory. Oh, awalnya ketik. Awalnya gitu. Oke. Tiba-tiba ada fitur Q&A. Nah. Yang waktu itu gue masih ingat selebgram pada ribut. Q&A itu kita yang nanya, follower yang jawab. Terus
ini nyalahin. Follower yang nanya kita yang jawab, mereka yang ribut, gua yang viral. Ya kan itu rezeki ya. Iya kan, maksudnya gue cuman pakai. Ya, tadinya gue pakai di Instastory, ngetik-ngetik, sekarang ada fitur ini. Oh, bisa nih, lu mau curhat apa? Oh ya. Lu mau nanya apa gitu. Dan gue percaya dua hal terhadap sesuatu konten yang viral. Yang pertama dia nganggur banget. Yang pertama dia nganggur banget sampai dia bikin apa, iseng aja gitu. Iya. Sama satu lagi adalah orang yang jenuh dengan rutinitas, terus ngerasa kalau hiburan dia tuh di situ. Iya. Buat refreshing dia di situ. Dan pekerjaan lu sebelum akhirnya bikin konten itu apa? Gue masih inget, gue kayaknya yang kedua. Karena gue pakai Instastory jawabin pertanyaan itu ketika gue lagi kena macet di mobil. Semua video Q&A gue yang tanya jawab itu selalu di mobil sambil nyetir. Karena itu gue sambil macet-macetan. Karena ya itu maksudnya Itu di jenuh. jenuh di jalan mau ngantor. Iya. Gue punya pekerjaan. Pekerjaan lu adalah dulu Bisnis konsultan. bisnis konsultan ya. Jadi Raden Raup adalah yang viral karena dia ditekan oleh bosnya, ditekan oleh kemacetan, ditekan oleh harus menafkahi keluarga. Iya. Dan salah satu cara rilisnya adalah bikin konten. Bikin konten. Iya. Ya, gue lepas aja di situ. Makanya kan kalau dipikir-pikir, dulu kok gue bisa ya jawabin selepas itu. Sekarang gue jadi mikir gitu loh. Iya. Karena ya mungkin banyak yang cringe lah, tawa doang apa gitu. Itu yang terjadi dengan lu tuh sama dengan yang terjadi di kebanyakan tongkrongan sih. Jadi yang ngebuat kadang-kadang kita nggak balik lagi ke tongkrongan adalah kita udah lama nggak nongkrong nih. Karena ya banyak prioritas lah, entah pengen nikahin cewek, entah kerja, entah tuntutan dari orang tua harus ya take over perusahaan apa segala macam gitu. Pas kita balik lagi, terus kita dibilang, tai lu udah sukses sekarang lupa sama tongkrongan. Kita jadi males nongkrong di situ. Iya. Bener gak sih? Yang ngebuat kita nggak nyaman di situ, ya lu sendiri gitu. Dan apa ya? Dan yang gue lihat ketika lu akhirnya diomongin apa segala macam orang akhirnya nge-spill bla bla bla. Mungkin mereka tidak paham kalau dulu tuh ada namanya FF, #FF, Follow Friday. Anak zaman sekarang yang baru bikin Twitter kagak tahu yang begituan. Gue kenal Alit, gue kenal Radit. Iya. Dari situ gue di follow sama PD Baik dari situ. Dan gue juga ngerasa kalau ketika lu apa ya, maksudnya ngelihat si Uus kuat dihujat, ngelihat si ini kuat dihujat, kayaknya semua orang punya taraf yang sama dalam menerima hujatan. Dan menurut gue ketika lu sampai takut untuk mengutarakan sesuatu, berarti ada yang salah. Ngerti gak? Maksud gue kayak mungkin dulu kita ketika ngomong apa ya, Raisa ngomong selamat pagi bisa sampai 2.000 kali retweetnya. Karena, wow, Raisa ngasih selamat pagi ke aku. Iya. Kapan lagi aku disapa Raisa gitu. Gue kan? masih inget, Twitter itu tempat gue bisa ngerasa deket sama artis yang gue idolakan. Jadi gue dibales satu reply sama artis. Lupa gue. Pokoknya adalah artis gitu. Itu gue bisa, anjir gue senengnya tuh minta ampun gitu. Iya, apalagi pas ketemu, oh lu si ini ya, Iya. gitu. Gue follow lu tahu di ini. Gue tuh kayak, hah, lu follow gue? Gitu kan kayak Di Twitter ya maksudnya. Iya. Anjir anak Twitter gitu. Gue fallback akun lu apa? Gue langsung gitu, gue gituin. Bahkan ada beberapa akun besar kayak Pocong dulu ya, Iya. Pocong gitu yang di-follow sama artis-artis yang nggak tahu dulu Pocong bentuknya kayak gimana, tapi follow Pocong gitu. Terus pas ketemu tuh kayak, gue follow lu tau di Twitter, lihat deh. Wah, gue waktu itu pernah di posisi kayak gitu juga kayak, saya kan cuma stand up comedy dengan follower 10.000. Maksudnya kan kayak, tapi kenapa? Iya tapi lu lucu gini, lu bagus gitu-gitu kayak, karena kebanyakan artis mereka karena ya mungkin zaman dulu belum aman untuk menjadi diri sendiri lah gitu. Jadi kayak untuk mereka mengutarakan sesuatu mereka sulit. Jadi tapi diam-diam mereka tuh scroll timeline. Jadi yang gue lihat akhirnya waktu tahun 2014-2015 itu kan Twitter masih oke lah, maksudnya belum kayak sekarang. Itu tuh gue lihat kalau lagi di tempat syuting mereka tuh scrolling Twitter si artis-artis ini. Dan menurut gue kayak akhirnya mereka ngeh dengan lo jadi idolanya gitu, itu mungkin terjadi gitu. Tapi gue ngomongin Twitter ya, gue tuh masih inget. Gue tuh makanya salah satu yang bikin gue sedih banget waktu gue dibilang gue
lupain Twitter, terus gue dihujat segala macem yang di awal itu ya. Maksudnya kan itu kan bukan sebuah, gue nggak, maksudnya ya bukan sebuah kesalahan gue lah gitu loh maksudnya. Karena gue tuh ngerasa waktu itu Twitter itu sempet sepi gara-gara politik pemilu 2009 apa ya yang pas 2014 itu isinya keributan semua kan. Gue sampai bikin grup namanya Make Twitter Great Again. Isinya seleb tweet, ada Zari, Rene, Bayu, Seterah Deh, segala macam, bikin grup WhatsApp gitu. Hampir setiap malam kita mainin hashtag buat ngeramein, ngedistract. Jadi kayak ngeramein Twitter, isinya biar lucu-lucu, yang ringan-ringan, orang biar nggak ngomongin politik segala macam. Ya lu inilah unfollow aja lah yang kayak gitu-gitulah, biar timelinenya tuh rame lagi, seru lagi Twitternya gitu. Terus makanya kok gue dibilang lupa sama Twitter ini itu. Jadi kayak si anjir, gue dulu tuh yang gue tuh Twitter tuh gue sesayang itu loh sama Twitter gitu. Cuman yang ngebuat lu gak nyaman adalah orang-orang yang ada di situ ya. Sekarang karena tapi memang gue jujur sih gue pernah salah juga di Twitter gitu, kayak waktu ada kejadian gue campaign. Waktu campaign itu kejadiannya campaign produk lah ya. Campaign produk. Terus waktu itu di brief itu harusnya gue bukan yang utama. Jadi yang main KOL-nya bukan lu? Bukan, gue cuman waktu itu si Pocong, Arif Muhammad. Okay. Terus dan si Arif Muhammad itu bilang ada hashtag ad-nya, jadi ketahuan itu iklan. Jadi karena Arif pun merasa kalau ini terlalu berbahaya. Ini terlalu berbahaya nih kalau gue nge-tweet gini, jadi harus gue kasih hashtag ad. Biar orang mengerti kalau ini ada sponsorship. Ada sponsorship gitu. Terus abis itu jadinya ternyata gue yang jadi main KOL. Gue nge-tweet itu nggak ada hashtag ad-nya, nggak ada info sama sekali kalau itu iklan. Wah, itu yang pintar tau nggak siapa? Siapa? Arif Muhammad. Tapi abis itu gue japri-japrian tuh sama si Arif Muhammad. Gue, Arif Muhammad sama Jack, gue masih ingat. Terus ada lupa yang lainnya, bertiga itu. Terus gue tweet lah, terus rame banget lah itu, akun-akun gede segala macem yang lu nggak belajar dari dulu siapa? Gue masih inget tuh, lu nggak belajar dari siapa? Ernest. Ernest pernah tuh diculik. Ernest diculik gitu, lu nggak tahu ya kasus ini gitu. Terus rame segala macem, gue minta maaf, gue salah lah itu kan segala macem, gue minta maaf. Cuman di situ gue sadar, gue tahu mana temen gue, mana bukan gitu. Karena gue sadar orang-orang yang selama ini gue pikir temen, ternyata ngerujak gue di situ. Maksud gue teriakan-teriakan orang yang lu nyari panggung, padahal dia juga nyari panggung. Terus beberapa orang yang selama ini gue kenal biasa aja, ternyata dia yang bantuin gue. Lu kayak gini, lu mereka japriin gua, ngasih tahu lu gini gitu. Abis kejadian itu gua akhirnya pakai manajer gara-gara kejadian itu. Jujur Li. Aduh. Bahasa Twitter. Iya. Oh, jadi gara-gara kejadian itu karena lu tidak bisa, maksudnya lu juga bikin, lu ada kerjaan, lu juga ada kesibukan, terus juga di sisi lain juga lu ada nyaring begituan. Jadi kayaknya kalau semuanya kerjaan sendiri jadi nggak fokus nih, jadi ada yang diiyain aja kan. Iya, ngerti. Ya itu dia sih. Tapi gue jadi sadar, ya yang gue pikir orang-orang yang tadinya temen, yang kayaknya deket banget. Ya jadinya, ya anjir kemarin lu tuh gue bantuin ini itu kok lu nggak gini sih gitu. Gue tuh kan gue perhatiin konten lu kan. Maksudnya yang di Instagram, gue juga follow di Instagram gitu. Jadi kayak ketika ada yang ngerujak lu gitu, terus gue bilang kayak, kemungkinan tuh cuma satu tau. Apa? Karena tuh orang-orang tidak tahu sebenarnya motor mewah yang lu dapetin, mobil mewah yang lu dapetin, itu bukan dari Twitter. Bukan. Nah itu. Gue punya kerjaan. Cuman kan, enggak maksud gue punya kerjaan, gue punya bisnis di luar gitu maksudnya. Iya, maksudnya orang-orang itu tuh nggak nyampe situ, Raden Raup. Itu tuh orang-orang itu tuh ngerasa kayak semua kekayaan yang lu miliki gitu, kayak dari sosmed gitu.
bunyiin motor, manasin motor pagi-pagi gitu, terus lu diomelin sama bini lu apa segala macam. Itu membuat orang-orang berpikir, oh ternyata kalau viral di Instagram dan Twitter, aku bisa beli Ducati. Tapi buat teman-teman yang tidak paham dan tidak tahu Raden Rauf bekerjanya apa sebelum jadi selebgram, itu uang dari situ, bukan dari posting-posting seperti itu. Yang kayaknya orang-orang di Twitter tuh merasa kalau pantesan aja lu ninggalin Twitter, di Instagram lu sudah bisa menghasilkan mobil mewah dan motor gede gitu. Jadi disangkanya tuh kayak semua orang berlomba-lomba jadi Raden Rauf, sampai di titik kayak kita harus jatuhin Raden Rauf biar orang lupa sama Raden Rauf, kita yang jadi Raden Rauf gitu. Karena saya pernah berada di posisi itu. Waktu saya bermasalah banyak sekali yang happy karena yes saya bisa receh dengan baik. Pak, gua tuh ya bisa jadi sampai raja receh. gua tuh sampai pada titik gua ngerasa gua tuh mending jadi orang biasa aja tapi ya udah ada gitu loh, maksudnya. Iya. Udah pada level gua sampai capek gitu, Pak. Makanya gua tuh salut sama lu masih bisa ya masih dengan jadi diri lu sendiri seberani itu gitu loh. Gue ngerasa di Twitter gue ngomong bener aja salah, bisa jadi salah gitu. Karena harus ada yang ngasih tahu ke orang-orang kalau sebenarnya lu mau ngehujat gue nggak apa-apa. Karena gue telanjang. Gue di sosmed tuh gue telanjang. Gue kasih tahu istri gue gimana. Gue kasih tahu ke negatifan gue gimana. Positifnya sedikit lah gue kasih gitu. Itu pun untuk yang bisa memaknai gitu. Mengartikannya dengan baik ya jadinya positif gitu. Tapi yang gue kesel adalah kadang-kadang lu setuju sama orang yang nggak lu tahu gitu. Ya kayak akun-akun yang nggak tahu dia dari mana, terus lu nggak bela opini dia. Gue sih selalu gini ya. Gue selalu melihat kayak ada guru yang baik-baik aja taunya mencabuli muridnya, apa segala macam. Gue jadi mikirnya adalah ketika lu tidak telanjang juga di depan gue, ada yang salah menurut gue. Ketika opini lu yang dibela, karena menurut gue lu menutupi siapa diri lu. Lu tidak, orang tuh tidak tahu siapa lu cuma ngambil spot kayak gua tuh kontra Uus, gua tuh kontra dengan keadaan ini bla 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 bla. Yang gua tuh nggak tahu yang punya akunnya mungkin pembunuh. Iya. Atau dia korupsi, atau mungkin dia di tongkrongannya dijauhin karena sering minta rokok. Gue nggak tahu gitu, maksud gue nggak tahu. Tapi lu lebih setuju orang kayak gitu, ya itu tuh harus dilawan sih sebenarnya. Karena di Twitter tuh semua jadi salah, Raden Rauf. Makanya gue mau nanya, sebenarnya ini gue mau nanya lu ya. Gimana caranya biar masih bisa sebebas itu kayak lu gitu loh. Gue tuh ngerasa gini loh, sorry ya, ini beneran kayak ngerasa ada isu gitu kan, gak beres gitu. Gue mau nanggepin, tapi ntar orang nyari kesalahan gue gitu loh. Jadi mikirnya, karena sering banget gini bang, gue lagi ngomongin apa. Gue jadi pak, jadi bang, jadi us, gue semua nih gue. Tapi memang iya, jadi laki-laki tuh harus bisa tiga-tiganya, benar. Gue mau lagi ngomongin apa gitu, terus tiba-tiba yang dibongkar gue, lu aja dulu kopas gitu. Si anjir apaan si anjir gitu. Maksud gua. Ya emang jadi gini, kalau gua sih lebih tepatnya gini sih kayak hidup ini kan penuh resiko kan. Kadang-kadang gua ini belajar dari Om Leo. Siapa tuh Om Leo? Om Leo berkaraoke adalah yang seniman perskenaan lah. Pokoknya dia banyak membantu orang dan banyak orang lah intinya. Dia pernah ngobrol satu hal segini sama gue. Ketika lu berada di tahap nyaman, lu akan berada di zona lu tidak ingin terluka, lu tidak ingin jatuh, lu tidak ingin semuanya rusak, runtuh. Itu gue ngerasa kayak gitu sekarang. Karena gue pengen aman semua itu. Iya. Tapi ketiga hal ini membuat lu jadi tidak kreatif. Iya benar. Kondisi terdesak lah yang membuat lu jadi kreatif. Contohnya, ketika terdesak dalam kemacetan, lu bikin konten itu. Nah, gua ngobrol sama Om Leo, gua ngobrol gini, Om Leo, lu apa yang membuat lu merasa lu tidak aman? Jadi tiap kali gue punya duit gede, gue tuh kasih bini gue udah,
gue kasih aja, gue bikin apa. Jadi itu nominal saldo dia tuh di rekening selalu sedikit. Oh. Jadi gimana caranya nih rekening gue naik? Itu yang ngebuat jadi kreatif. Nah buat gue, Twitter salah satunya membuat gue dalam keadaan terdesak. Yang intinya adalah akhirnya gue jadi tahu cara jawabin orang. Banyak keresahan. Iya, karena lu mencari celah gue, lu juga banyak celahnya bos gitu. Kayak misalnya ibu-ibu bilang ke gue, public figure nggak boleh ngomong kontol. Oh iya, gue selalu melihat sebuah hal yang seperti ini. Salah lu nggak seberapa, tapi kata-kata yang dikasih netizen jauh lebih jahat dari apa yang lu lakuin. Beneran. Iya. Beneran. Kayak lu cuma salah ngomong, lu cuma salah, ya ibaratnya salah bercanda lah apa segala macam, tapi dia bisa nyumpahin anak lu, dia bisa nyumpahin orang tua lu. Padahal apa yang lu lakukan nggak nyampe situ. Jadi kayak menurut gua Twitter tuh tempat yang dimana kayaknya semua orang terlalu bebas sampai di tahap selama lu punya kekurangan, yaitu adalah entah financial atau mentally unstable, lu berhak ngomong apapun. Bahkan di Twitter nih ya, lu ngomong selamat pagi nih, gue nih. Dulu Raisa ngomong selamat pagi dunia, selamat pagi Twips gitu. Iya, Twips. Aduh, jadul banget ya. Jadul banget. Itu reply-nya positif. Iya. Sekarang seorang Raden Rauf bisa nge-tweet selamat pagi dan ada di kolom komentarnya, Bang, lo kok nggak ngehargain pembagian waktu di Indonesia? Saya di NTT udah agak siang loh, gitu. Iya. Bisa gitu? Bisa. Kayak, Bang, kok lo tidak sensitif sih ke orang yang belum tidur? Bang, gue tuh banyak ditekan oleh bos gue, harus lembur dengan gaji yang segitu-gitu aja, dengan pasangan yang selingkuh. Bisa jadi ke situ Raden Rauf. Itulah Twitter. Iya. Dan bahkan lu bisa dituduh nyari panggung, padahal dia juga nyari panggung. Dia nuduh lu pengen mendulang retweet, padahal dia juga. Itu yang harus sebenarnya gue kayak apa ya, kayak gue pengen ngebuat Twitter itu nyaman untuk orang-orang yang sudah telanjang. Iya. Kayak lu tuh udah telanjang. Lu udah ngasih lihat bini lu, lu udah ngasih lihat kerjaan lu udah ngasih lihat rumah lu. Itu lu sudah telanjang. Dan gue pengen orang-orang kayak lu tuh, ya udah balik lagi ke Twitter aja nggak apa-apa. Karena kekurangan kita tuh yang mungkin yang sudah punya nama, yang sudah punya apa segala macam adalah ketransparasian. Dan menurut gue Twitter masih punya itu. Saking transparannya, gue bisa kayak sekedar nyapa orang di situ, nyemangatin orang di situ. Kayak gue nggak kenal tapi dia punya perjuangan yang mungkin sama dengan apa yang gue kerjakan gitu. Sekarang di Twitter gue ngerasa ada satu hal yang gue agak nggak nyaman. Itu gini, ada bukan base ya, apa ya? Ya yang kayak manifest, apa face gitu kan. Tapi yang ngomongin orang gitu loh. Kan ada tuh yang sharing makanan, sharing apa, sharing hobi apa. Tapi ini ada yang ngomongin orang gitu loh. Maksudnya kayak lu ngomongin, ini kan jadinya kayak lu punya wadah, lu nggak suka sama orang ini, lu bawa ke situ dan tidak diketahui siapa sendernya, terus jadinya lu ngajak orang buat ngomongin dia gitu loh. Iya. Ya itu maksudnya kayak Iya, ngerti. Maksudnya lu juga tidak sudah banyak kasusnya ketika kita ada hal-hal kayak gitu tidak tahu siapa pengirimnya, tidak tahu orang ini dari mana atau backstory-nya seperti apa, tiba-tiba ngomong gitu dan kita semua percaya. Itu udah sering banget kejadian dan jadinya itu ngerusak karir orang, ngerusak hidup orang yang sebenarnya belum kebukti juga. Terus orang yang ngirimnya juga disembunyikan, dilindungi, tidak bisa ngomong apa segala macam. Enggak. Sebenarnya gue sempat ngobrol ini juga sih ke adek gue yang cewek. Gue bilang kayak, jangan pernah lu speak up di balik akun-akun anonim. Karena lu gak akan belajar apa-apa. Lu tidak akan pernah merasakan rasanya ditelanjangi, dihujat. Karena pilihan lu untuk berbicara gitu. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, gitu. nggak mau kena konsekuensi. Iya, dia cuma pengen ngancurin hidup orang. Lempar tangan, maksudnya udah. Lu cuma bisa ganti email, ganti akun, tapi ada hidup orang yang lu hancurin gitu. Maksud gua kayak kadang-kadang yang seperti itu apa ya? Gua sudah jauh-jauh hari sih Raden Rauf. Sudah menebak itu. Jadi gua pas pick-picknya
bukan pik Olimpik, bukan. Jadi pas lagi pik, Iya. biar agak cair tadi. Iya. Jadi pas lagi pik-piknya, orang kan ingin mendulang meki yang banyak, Iya. ya kan? Tapi saya tidak. Ketika naik set, saya mencari kriteria perempuan ketika saya punya uang segitu. Wow. Kalau lagi susah kan kayaknya cewek yang paling nemenin yang kita pilih. Iya, benar, Iya kan? benar. Iya. Tapi ketika punya uang, selera kita ternyata ganti. Iya. Iya kan? Iya, benar. Ketika saya punya uang, das di saku. Oke. Sebenarnya ini kalau susah ini tipe gua. Enggak. Ini tipe gua gitu. Sebelum penyakit itu menyerang, saya sudah punya antibiotik gitu. Jadi sekarang kayak apa sih? Kayak orang kan mencari celah di mana mereka bisa menunjukkan kalau lu tuh sebenarnya brengsek gitu. Kalau lu sebenarnya brengsek gitu. Jadi kayak taruhlah ada artis baru tenar, pasti dicari tuh pas dia lagi mabok di klub. Iya. Ada artis baru nikah, dicari tuh tanggal kehamilannya. Ada artis nih muda bertalenta, dicari tuh check-in-nya di mana. Ada nih yang misalkan kayak dia punya jabatan penting segala macam, dicari nih korupsinya, dicari nih ini. Selalu ada kayak gitu. Makanya kalau gua, lobang terbesar gua adalah jeblosan gua yang gua rasa gua ibaratnya Takeshi Castle nih. Ini lobang yang pasti gua masuk nih. Ya Meki gitu kayak wah, ya aku mencari Meki yang paling enak gitu jadinya. Jadi biar gimana caranya gua tidak kenapa gue berani speak up atau mungkin berani ngomong segitunya di Twitter, karena menurut gue gak punya celah buat orang masuk buat ngehina gue gitu. Maksudnya kayak gue pernah diboykot, semua kata-kata buruk sudah pernah gue terima. Jadi kayaknya omongan-omongan soal kayak lu tai, lu nggak lucu, itu kayak mediocre gitu. Kayak lu nggak lucu lu, emang stand up comedian kalau nggak lucu mah nyari panggung di Twitter. Ya Allah. Dia nggak lihat apa pas buka akun gua 2M. Iya. Dia nggak buka akun gua tuh udah nggak butuh panggung. Maksud gua kayak yang butuh. Iya gitu, maksudnya kayak. Ya lu juga udah nggak butuh panggung. Gua tuh ini, itu yang gua rasain kalau di Instagram kalau itu. Kan biasa ya kita komenin akun teman kita. Iya. Yang sesama MM-an juga gitu. Iya. Terus dibalesin sama netizen. Apaan sih lu nyari panggung? Nih apaan sih anjir gitu. Gua nih komen. Temen gua ngentot gitu kayak. Gua komen ke temen gua. Ngapain gua nyari panggung, follower gua lu lihat gitu. Tapi gua harus pelan-pelan ini lagi sih. Soalnya gua masih ada rasa kayak trauma gitu loh. Ya ada trauma tapi pengen balik juga gitu ya. Gitu. Ya karena lu ngelihat gua nge-tweet gimana? Lu ngelihat gua nge-tweet? Iya gua anjir, orang salut gue gitu, maksudnya gue tuh pengen gitu bisa kayak Uus gitu. Iya, padahal gue adalah mungkin salah satu orang yang dulu berani kayak gitu karena gue pernah ngelihat lu juga gitu. Jadi kayak mungkin ini saatnya buat orang-orang di generasi gue yang mungkin terinfluence oleh seleb-tweet yang terdahulu, buat ngasih ruang buat mereka buat ya udah, maksud gue sampai di tahap lu sudah menjelaskan siapa diri lu sudah ngasih tahu keluarga lu dan segala macam ke orang lain. Menurut gue lu berhak buat punya ruang buat diri lu sendiri, dan menurut gue Twitter adalah platform yang tepat gitu. Sayang aja. Dan gue juga jujur ngerasa kayak gue nggak bisa jadi diri gue sendiri gitu loh, karena gue nahan harus nyari aman, harus ini itu. Nah istri gue termasuk yang nangis ketika gue dihujat. Karena istri gue bilangnya gini kayak, kalau mereka tahu aja apa yang sudah kamu korbankan buat keluarga, buat aku apa segala macem, kayaknya kamu juga nggak akan rela tahu gitu. Saya gue mah sebagai laki-laki kan gue ngelakuin aja buat perempuan, ngerti kan, buat orang yang gue sayangi. Tapi tanpa sadar yang nyadarin kan dia gitu. Jadi kayak ada tuduhan-tuduhan yang menurut dia terlalu berlebihan gitu, yang sampai dia nangis, sampai dia yang kayak kamu tuh harus masukin mereka ke ranah hukum apa segala macam. Terus gue bilang gini kayak, kalau sampai gue bawa ini ke ranah hukum, pertama adalah
itu tidak gentle. Dan gue bukan dari orang yang dari anak orang kaya yang apa-apa tuh diselesaikan sama bapaknya gitu. Enggak. Gue bilang ada penerimaan maaf, ada penerimaan pemakluman soal bagaimana hidup mereka terjadi, kita nggak tahu gitu. Dan yang kedua adalah ya dia mungkin tulang punggung keluarga, apa segala. Sekarang gini, aku diginin kamu sedih nggak? Iya. Masa aku sedih, aku bikin sedih lagi orang lain sama keluarganya. Tapi kan tetap aja ya gini-gini. Enggak. Ya udah, akhirnya gue jelasin kalau ini resiko gue. Gue bilang kayak gitu. Gue nikahin lu aja beresiko. Gue sampai dihujat-hujat orang apa segala macam. Tapi kan yang paling penting kan kebahagiaan gue di dalam rumah. Dengan orang-orang terdekat gue, bukan dengan orang yang nggak gue kenal. Nggak apa-apa orang-orang nggak kenal gue menuduh gue apapun segala macam. Gue nggak masalah. Asal lu jangan nuduh gue macam-macam. Gitu aja. Nah kalau bini lu? Sama, bini gue juga waktu itu. Nangis? Ya jujur gue juga waktu itu udah sempet nutup Twitter, udah nggak mau main Twitter lagi. Deactivate? Bukan nutup lah, ninggalin kayak Raditya Dika gitu. Iya. Ya karena ngerasa di Twitter itu lebih banyak ributnya daripada happy-nya. Padahal gue sebenarnya main Twitter itu adalah untuk tempat gue mencari happy, mencari apa namanya? Ini tuh bisa bikin gue refresh gitu kalau main Twitter gitu. Gue manusia biasa, gue pernah salah juga. Pernah waktu itu ada kasus yang tadi campaign, terus ada yang gue masih inget yang video, terus video tikus curut ngambang, terus gue kasih watermark karena gue kasih background musik. Karena waktu itu gue dengan polosnya gue mikir gini, kan orang-orang edit video dapat terus diedit sama dia, terus dikasih diedit, dikasih musik segala macem, dikasih omongan, terus dikasih watermark gitu. Gue dulu kan masih gue ngikutin kan, ternyata ini kan bukan video lu gitu. Jadi langsung tuh kehujat. Padahal orang gitu. yang sama mungkin nonton video Fluxtube. Iya maksudnya. Terus ya udah gue juga ya udah. Emang dasarnya gak suka sama lu aja ya gue salah gitu. Tapi kan banyak orang yang melakukan itu gitu. Betul, kenapa tiba-tiba kalau gue langsung dirujak sebanyak itu gitu. Jadi bener-bener gue abis itu foto video gue aja nggak pernah gue kasih watermark. Iya. Dan apa ya? Dan gue tuh sukanya dari Twitter, kenapa gue masih bertahan? Salah satunya adalah mungkin ini alasan kesekian. Cuman gue nggak pernah tahu ternyata nge-retweet karya orang bisa sampai gue di DM terima kasih karena hidupnya berubah. Dari situ gue niat kayak omongan-omongan orang lain terhadap gue itu kecil nilainya dibanding dengan ternyata hasil yang gue kasih ke orang lain gitu. Orang yang memang butuh gitu. Lu tahu Om Direct nggak? Iya tahu. Lu tau Om Direct? Iya. Dia pernah nge-DM gua. Dia kan sering posting foto-foto dia tuh. Entah pre-wed atau apa gitu. Zaman-zaman dulu itu gua sering retweet. Karena gua suka fotonya. Maksudnya kayak komposisinya gua suka gitu. Terus gua retweet. Tiba-tiba dia ngomong gini sama gua. Bang, gua nggak tahu kenapa lu sering retweetin gua. Dia bilang gitu. Cuman sekarang gua lagi ada di luar negeri, Bang. Dan ternyata orang ini salah satunya tuh tahu dari Twitter lu gitu. Terus kayak gue makasih ya Bang ya, kalau lu butuh foto atau apa atau butuh buat foto keluarga, gue siap kok gratis nggak apa-apa. Dia apa ngomong gitu, gue bilang kayak enggak jangan gitu, gue bilang karena gue melakukan itu tuh effortless. Gue cuma kayak ini ada special show teman gue retweet. Ada special show-nya siapa, gue retweet. Teman gue promosi barang, gue retweet. Maksud gue gini, karena lu pernah ngeliat nggak kayak ada teman lu baru terkenal, terus akhirnya ada produk masuk, terus kayak mereka nyinyir gitu di kolom komentar lu. Iya. Pernah ngalamin itu kan? Gue juga pernah ngalamin itu, dan itu hal yang buruk buat brand. Iya. Iya kan? Nah, gue nggak mau bahas dendam. Ya udah, kalau misalnya memang teman gue, dia akhirnya teman gue nih, yang mungkin followersnya nggak seberapa gitu, tapi kalau gue love, ini bakal masuk algoritma gitu. Jadi kayak yang nge-love, yang suka sama ini segala macam jadi lebih banyak yang nge-love. Sesimpel itu. Jadi kayak kalau orang bilang Twitter tempatnya untuk kayak apa ya, membantu orang apa segala macam. Iya, lo kadang-kadang
Kayak Twitter, do your magic, bantu bapak dagangan ini segala macam. Temen lu promosi warung, kagak di retweet anjing gitu. Maksud gua kayak kontol lah lu semua, lu pengen kelihatan bayar doang sama orang jauh gitu, tapi sama temen lu sendiri kagak di retweet anjing. Iya enggak, Nek? Iya. Giliran temennya usaha nih. Ya, dia usaha. Bagus lah. Udah lu scroll aja udah, kagak lu retweet. Kagak lu bantu promo kayak datang nih punya teman gue gitu. Nggak mau lu kayak gitu. Disangkanya kenapa? Karena semuanya di Twitter itu isinya orang-orang yang nggak pengen kelihatan kalau dia tuh dibayar. Anjing emang. Padahal banyak orang berharap di situ gitu. Ini lukisan gue di belakang ini nih, Depejuh. Ini gue dikasih dari seniman Jogja namanya Miftah Rizak. Ini dia ngirim gue kayak, Bang, gue apresiasi semua hal yang lu lakuin apa segala macam, gue kirimin lu lukisannya. Terus ternyata lukisannya laku. Gue retweetin. Mereka gue retweetin, iya. Itu maksudnya ternyata gue bisa melupakan hujatan itu dengan rasa terima kasih orang yang gue bantu. Itu tuh udah kayak udah gitu. Dia sampai nawarin, Bang, gue punya lukisan ini. Lu sudut rumah lu yang baru mau dipasang apa, moodnya mau seperti apa, ini kayaknya cocok buat ini. Gue bilang kayak nggak usah. Lu ngasih gini aja gue udah. Kayak sekarang itu kan banyak yang reply jualan gitu ya. Kan ada aja tuh kan yang pada marah-marah gitu kan. Iya kayak kalau menurut gue sih maksudnya ya gue biarin aja lah gitu. Ya gue juga nggak ganggu gue. Lu tanya gitu. Rene nih, ini ada Rene di sini juga, ada Rene. Nek, gue pernah nggak gue nge-tweet ngelarang orang dagang jualan Netflix? Nggak pernah. Karena ternyata ada orang yang ibaratnya jasa foto, jasa ngegambar. Iya, jasa ngegambar. Ternyata laku. Tiba-tiba gue dapet, Bang, makasih ya, lu nggak ngeblok gue. Ternyata ada yang tertarik sama lukisan gue atau ada gue bilang kayak, oh ya udah gitu. Memang sih tab mention jadi kayak kontol. Iya, rame, iya. Dagangan jadi gitu. kayak apa ya? Kayak teman kita yang mau nawarin MLM. Jadi misalkan nge-reply gini, "Iya tuh Kak, setuju banget, emang pasangan itu harus diperlakukan seperti ini." Bawahnya jualan. Boleh dong aku kayak MLM, ya kan kayak gue tuh ada yang balas bagus nih. Lah ujungnya jualan. Ya. Iya kan? Tapi intinya adalah gue percaya hal-hal kecil kayak gitu tuh ternyata apa ya, jadi rezeki buat kita nantinya gitu. Jadi kayak jangan pernah takut untuk kehilangan rezeki saat lu membantu orang. Karena itu sudah terbukti dari bokap nyokap gue sih. Maksudnya bokap nyokap gue bukan orang punya, tapi bisa nyokolain anaknya sampai kuliah, tiga-tiganya lulus kuliah. Karena selalu ringan tangan, bantu. Bahkan sekedar makanan, sekedar bokap gue ngajakin ngerokok temennya di rumah, ngerokok bareng, sama-sama sedih, sama-sama pusing, gak punya uang gitu. Maksudnya kayak, ternyata hal-hal kayak gitu tuh membantu lu gitu. Dan makanya gue tidak pernah melarang orang di kolom komentar gue kayak, entah di Instagram atau dimanapun gitu, kayak melarang orang untuk berdagang gitu. Kecuali yang memang pakai bot. Iya. Yang pakai bot nih udah kelihatan kok setipe sama suplemen gitu kayak gue blok-blokin karena memang lu punya duit anjing untuk punya buzzer begitu tai gitu. Aduh, melegakan nggak? Hah? Setelah ngobrol melegakan? Melegakan. Ya, ternyata lu masih punya poin-poin penting yang bisa lu lakuin di Twitter tuh. Iya, benar. Iya. Tapi gini, di sosial media itu gara-gara segala macam perjalanan yang udah gue alamin itu kan, gue tuh nggak percaya sama orang di sosmed kalau gue belum pernah ketemu orangnya. Oke. Gue nggak, lu bilang apalah segala macam ngajakin ini itu, gue nggak. Dan gue pernah ditipu juga. Ini zaman dulu lah, zaman dulu di Instagram. Ketipu apa namanya, cewek, ternyata cowok. Anjing lu main Ragnarok? Hah? Lu main Ragnarok? Hah? Jadi lu ngasih lu tau nggak tahu ya, gue tuh orangnya ternyata gue tuh kalau udah kena mental gue trauma gitu loh. Jadi sekarang tuh gue jadi banyak hode mikir anjing. karena hode anjing hode bangsat. Jadi di sosmed itu gue jadinya kayak ya udah, gue nganggapnya
kayak gue nggak mau percaya sama mereka karena kecuali gue udah ketemu orangnya gitu. Iya. Kecuali gue tahu orangnya siapa gitu. Sebenarnya gue juga nggak nyangka gitu. Banyak cewek-cewek yang, Bang, terima kasih ya gue akhirnya bisa lepas dari toxic relationship. Akhirnya gue sekarang jadinya ngerasa lebih happy. Terus ada yang gue sekarang udah nikah gini-gini gitu. Tadinya ribut mulu. Jadi gue ngerasa kayak ternyata ada artinya gitu loh. Itu tuh nyenengin tuh. Kayak aduh, itu anget. Itu tuh kayak anget kan? Anjir, gue berguna buat orang lain gitu. Kayak gini deh, sesimpel kayak Aura, Ekoju, terus Dwi Woy, gue ajak ke sini kan karena gue merasa mereka menarik gitu, ya kan? Ini bocah kayaknya aneh, kayak bocahnya ini gitu kayak asumsi aja. Gue ajak ke sini, lo tau nggak bang? Gue tuh nonton stand up, lo tau? Gue bilang kayak, gue tuh tidak pernah ada asumsi, maksudnya gue tuh tidak menyadari kalau gue udah 31 gitu, dan gue tidak menyadari kalau umur mereka tuh 22, 23 gitu. Jadi mungkin saat remaja mereka nonton gue, sedangkan gue tuh mulai ngeh dan menyadari kalau gue mulai stand up dari 2012. Jadi kayak anjing udah mau 10 tahun gue stand up gitu. Iya, udah lama ya. Iya, makanya nggak sadar kan. Ya, jangankan mereka, gue aja kalau bercandain anak gue tirek gini-gini. Masih kepake itu sekarang aja. Itu tuh kadang-kadang gue di hotel nih misalnya gitu, ketemu pelayan gitu. Misalkan ngasih komplimen, tiba-tiba ngasih buah kan. Ini bagus buat breakfastnya, jadi nggak usah ngambil lagi, saya ambilin. Boleh dong tireknya. Video lu tuh banyak banget di TikTok, potongan-potongan. Gue ngerasain juga kan. Dih, anjir, potongan video YouTube gue dipotong orang, dikasih backsound musik, lebih viral dari gue. Terus gue ngikutin kan. Gue posting sendiri, anjir, yang nonton cuma 100.000. Mereka ngepost 4 juta, anjir. Tapi akhirnya gue menyadari, biarin aja mereka mendapatkan pesannya. Tapi gue bilang gini, gue nggak pernah ngeributin itu. Gue bilang terima kasih. Cuman tainya adalah kenapa lu bisa setuju orang itu, tapi ketika Raden Rauf ada tikus ngambang marah-marah sama Raden Rauf karena memang Anda tidak suka sama Raden Rauf, udah bilang aja nggak suka gitu. Tapi kalau lu bilang lu nggak suka sama Raden Rauf, lu ntar dibenci sama warga Twitter. Oh ternyata lu tidak mau. Gue kasih tips. Lu ngomong gini, Raden Rauf cringe gitu. Pasti rame. Sekarang lu nge-tweet gitu pasti rame. Raden Rauf cringe. Atau nggak gini, apa gua doang yang ngerasa Raden Rauf nggak lucu? Iya, itu juga rame. Pasti yang retweet banyak. Dia siapa sih? Taruh lagi lu ambil fotonya Raden Rauf, atau enggak potongan klipnya dia, instastory-nya dia. Siapa sih ini orang? Artis apa bukan ya? Kok gua nggak kenal? Apa gua doang yang nggak kenal? Gitu, itu juga. Ada lagi. Apa lagi? Terus ada yang nge-quote tweet yang mempermasalahkan gua kan. Kan bilang tadi Raden Rauf apa sih nggak lucu gitu. Terus dia nge-quote, untung udah gua blok gitu. Iya, betul. Jadi gua sekarang itu ngeliat kan sering ada keributan kan. Gua cari kan akunnya satu terus satu. Udah gua diblok sama dia, salah gua apa? Itu sering banget. Nggak cuman sekali 2 kali, sering banget. Gua ngelihat profil orang, gua nggak tahu siapa dia, tapi gua diblok. Iya, ada satu lagi buat Raden Rauf. Apa? Aneh banget orang zaman sekarang masih follow Raden Rauf. Iya, itu. Iya kan, itu juga kan. Yang gue senangi dari lu adalah gue tidak pernah follow lu, gue tidak antara Twitter dan Instagram tidak. Jadi gue tahu kelanjutan hidup lu setelah hujatan. Oh iya. Jadi gue merhatiin hidup lu setelah hujatan. Dan menurut gue ada satu hal yang membuka mata gue soal bagaimana menjadi seorang bapak. Ketika kita menjadi seorang ayah, ketika kita menjadi seorang kepala rumah tangga, kita dibebani untuk menafkahi keluarga kita dan segala macam. Kayaknya kita sudah banyak lah melihat sosok orang tua yang mungkin di antara orang tua kalian juga ada kayak gitu yang membebani prestasi itu ke anaknya. Padahal sebenarnya kita masih bisa. Dan gue lihat itu dulu dan gue lumayan kaget kemarin. Pokoknya gue udah jauh-jauh hari gue ngabarin Raden Rauf, gue pengen ngobrol sama dia soal Twitter dan segala macamnya. Terus tiba-tiba di pertengahan kita sebelum kita ketemu, tiba-tiba dia posting dia juara balap mobil ya. Balap mobil. Apa tuh? ISOM. Jadi pas lu lagi ngabarin gua, itu gua lagi di tengah-tengah balapan. Jadi
hari... Kenapa nggak ngonten? Lu soalnya nggak macet. Hari Sabtu sore apa? Sabtu sore ya? Iya. Sabtu sore. Sabtu sore tuh habis KTT, habis kualifikasi, cari waktu, besoknya gue race. Tapi gue nggak bilang. Itu lagi balapan ISOM. Sebenarnya gue sesimpel ini. Gue itu nggak mau terus-terusan berada di zona nyaman. Makanya gue selalu belajar hal baru, gue selalu nyoba hal baru. Yes, itu dia. Salah satunya adalah sekarang gue nyoba, gue suka otomotif. Tadinya kan motor gitu kan. Terus sekarang ya udah. Gue cuma lihat lu konten lu di Akbar Rais dan gue kira itu ya udah. Iya. Ya udah aja gitu. Di BSD situ kan lu kan ketemu waktu itu kan lagi belajar ngedrift. Iya. Ternyata gue nyemplung dan gue memang kan tipenya gitu kan, suka sesuatu, kalau gue suka ya udah nyebur 100% gitu. Nah, gue suka mobil, modif, terus ketemunya juga teman-teman gue itu pembalap. Terus mereka bilang, ngapain mobil lu modif doang, lu mau ngapain gitu. Di jalan raya juga nggak aman lah. Mendingan kalau lu emang serius, balapan. Gua ajarin dan gua bukannya Avanza dimodif. Iya, memang speknya spek mobil balap. Iya, gitu. betul. Dan gua beruntung mereka mau ngajarin gua gitu. Iya. Nah, ini merekanya welcome. Ini sedangkan menerima Raden Rauf itu bukan hal yang bisa diterima semua orang. Saat itu mungkin pikirannya kayak dengan semua hujatan apa segala macam kayak. Kan ini di dunia nyata, mereka nggak tahu Twitter. Wow, bagus banget anjing. Emang beberapa orang berduit nggak kenal Twitter? Mereka tidak tahu. Kemarin itu pertama kalinya gua posisi 1. Podium juara 1. Sebelum-sebelumnya juara 2, juara 3 gitu sih. Dan itu gua ngerasa kalau gua hidup stagnan di zona nyaman, ya akan gitu-gitu aja. Dan gua mikir gini, kalau yang lu lakuin gitu-gitu aja, hasilnya ya gitu-gitu aja juga. Betul. Jadi lu harus nyoba hal baru gitu. Iya. Ya nanti gua abis ini udah ngerasa settle apa ya, gua pasti nyoba hal baru lagi apa gitu. Dan itu hal yang gue salut dari lu sih, maksudnya akhirnya ya walaupun gue menyayangkan lu akhirnya tidak, ya maksudnya kurang aktif di Twitter, tapi di sisi lain pas gue ngelihat itu, gue kayak ngerasa kayak anjing nih orang, maksud gue distraction dia untuk kayak oke, gue nggak butuh Twitter, gue ngerasa kalau di situ gue cuma jadi bahan celaan di situ, gue ke tempat lain ternyata lu jadi sesuatu di situ, dan itu yang nggak bisa dilakukan sama semua orang gitu. Maksudnya itu hal yang tidak bisa dilakukan oleh semua bapak gitu, dan gue percaya hal-hal yang seperti itu kalau kita ngefilternya bagus tuh kayak ya udah cukup lu aja yang juara, anak lu mah kalau nggak juara nggak apa-apa gitu, maksudnya kayak jangan jadi tekanan ke anak gitu ya. Karena bapaknya artis, karena bapaknya pebisnis jadi harus sama gitu, maksudnya itu kan yang mungkin salah satu dari kita alami gitu, maksudnya tekanan dari orang tua karena prestasi gitu. Makanya gue bilang kayak ya lu mah komedian tidak berprestasi, ya gue mah tidak apa-apa, malah enak menghujat sana sini, ya kan, ngontolin orang sana sini, enak karena tidak punya prestasi, dan buat anak gue pun tidak beban, ya kan, karena bapaknya komedian tidak lucu, aku masih bisa lebih lucu dong, iya kan, iya. Kita taruh perspektif lain ternyata menyenangkan, dan orang itu nggak terima ketika opini mereka kita bercandain sesuai faktanya, jadinya makin sebel gitu. Jadi ya apa yang lu dapat sekarang, kayak lu juara balap apa segala macam, itu hal yang pengen gue lakuin. Karena lu tau gue pengen jadi juara apa? Juara apa? Apaan? Lu tahu perlombaan lempar pesawat kertas. Jadi ada yang culun-culun, itu bagian memodifikasi pesawat. Aerodinamis. Iya. Aerodinamika yang dipikirin. Ada yang badannya keker buat ngelempar. Harus keker. Nggak tahu kenapa, tapi rata-rata begitu. Itu ada medalinya, ada hadiahnya. Gua tuh nyari pertandingan yang tidak umum, tapi sengaja gua juara 1. Gitu. Misalkan di London ada yang pertandingan balapan gendong istri. Nah, gua pengen juara 1 di situ. Gua mah nggak pengen juara di bulu tangkis, gua pengen juaranya di situ. Gitu. Jadi kayak sebelum gue ngelakuin itu, gue merealisasikan itu, lu udah duluan. Dan itu gue sebagai seorang bapak, sebagai seorang kepala rumah tangga, suami gitu, gue ikut bangga sih. Maksudnya dengan semua cercaan sampai di tahap gue ngerasa kayak sebagai konten kreator yang harmless, tidak pernah menyinggung apapun, bahkan
untuk beberapa orang jadi solusi gitu. Lu diperlakukan seperti itu, menurut gua nggak adil aja gitu. Dan ternyata di balik itu semua untuk ya akhirnya bertahun, ya nggak bisa instan sih, tapi kayak bertahun-tahun dan itu berarti proses kan. Akhirnya lu bisa jadi juara 1 di podium. Gue sebagai seorang bapak kayak introspeksi gitu. Tapi memang kalau udah berkeluarga kan gitu kan, kita apalagi kayaknya kesannya tuh suami tuh harus cukup menafkahi aja deh gitu. Iya, udah mikirnya kan ya memang gimana ya, kalau udah berkeluarga kan mikirnya satu keluarga gitu. Bahkan gue main Mobile Legend. Terus cowok gue jadi cowok nomor 20 Banten, gue bahagia banget Raden Raup. Tapi itu tuh hal yang susah kalau lu udah jadi bapak, tau gak lu? Itu tuh hal, kalau lu nganggur, lu bujang, lu gak punya tanggungan, Banten nomor 20 itu sangat mudah gitu. Tapi seorang bapak rumah tangga harus nafkahin, harus nge-gym, harus kerja keluar, ketemu orang, meeting, bla bla bla, mabok gitu. Tapi gue masih cowok nomor 20 Banten. Horor tapi gue posting anjing. Itu tuh kayak makanya gue sadar kenapa bapak kalau lagi 17 Agustusan ambisius. Oh iya. Nih serius amat sih anjir. Balap karung gue disenggol-senggol sampai jatuh anjir. Lu biasa aja dong, ini 17-an gitu. Ada beneran, itu beneran. Ada bapak-bapak nih yang ini, yang apa namanya? Sebelum tarik tambang. Ada cungkring banget itu terus kayak ya udah bapak-bapak saya mah kalah Bang Uus, Bang Uus berotot begitu. Saya mah sering ngeliat nih di Instastory nge-gym begitu, kalah kita gitu. Pas lagi tarik tambang, anjing mukanya kayak gue bunuh lu gitu. Ini magic gear buat gue, walaupun gue udah punya, tapi gue pengen punya 2 gitu kayak, karena gue lapar banget gitu kayak, anjing matanya berubah anjing. Kena, ini 17-an doang, santai dong. Ah gila itu, ya bener ternyata, pelampiasannya di situ. Iya, karena mungkin di sisi lain untuk seorang bapak tuh mencari sebuah prestasi yang buat dibanggakan sama keluarganya itu sulit. Bahkan menjadi kaya aja. Buat beberapa rumah tangga ya memang seharusnya. Bukan sebuah prestasi. Bukan sebuah prestasi. Jadi kayak lu lihat lu jadi bapak itu lu berbuat bener itu memang sudah seharusnya. Kalau lu salah, wah udah kacau balau. Iya, gitu. makanya nggak boleh salah. Kayak lu lihat bapak-bapak futsal kayak main antar karyawan. Kok sampai sikut-sikutan padahal mah temen gitu. Karena mereka bapak-bapak, mereka pengen pulang tuh kayak, "Mah, lihat nih, papa juara 1. Mungkin istrinya bakal ngomong gini, "Ya, percuma juara 1 nggak ada duitnya." Dan please buat para istri, ketika suaminya menang sesuatu di kantor, entah tarik tambang, entah pingpong antar divisi, lebih dihargai. Jadi pas pulang, papa menang juara 1 pingpong di kantor dong. Aduh, mau dong di EW sama atlet pingpong gitu. Maksudnya daripada semuanya soal uang. Iya, kalau udah ngomong papa juara 1, paling nggak ada uang. Anjir itu tuh. Iya, maksudnya ngena sakit. Buat laki-laki tuh, apalagi yang sudah berkeluarga tuh paham sekali kalau kita kadang-kadang ngecewain istri. Kita kadang-kadang nyakitin istri tanpa kita sadari. Dan kita pengen dilihat sama istri kita nih, gitu. Kalau kita tuh masih berjuang nih, walaupun bentuknya bukan uang, tapi kayak, suami kamu juara loh, gitu. Itu tolong buat para perempuan gitu, yang mungkin ya secara nafkah belum cukup apa gimana, tapi ketika suaminya juara, ya hargain gitu. Kayak gue pernah lagi main basket, di antar divisi 2018 sebelum pandemi lah. Bini gue nonton gue basket gitu kan, terus gue pulang, gue mandi, gue pakai kaos basket lagi, gue buka pintu, "Bunda, mau di EW atlet basket nggak?" Gitu. Maksud gue kayak ntar gue pulang pakai baju wearpack. Ribet anjing, ribet. Sangat terbuka pikiran gue habis ketemu sama lu malam ini. Iya. Karena akhirnya gue jadi bisa enjoy sesuatu hal yang ibaratnya gini deh, kayak di dunia nyata masalah tuh nggak berhenti. Iya. Di dunia maya apalagi. Maksudnya gue
Kayak bahkan di dunia nyata aja yang kita sudah jelas, ibaratnya nyokap gue tidak pernah bawa makanan kemarin buat didagangin hari ini. Nyokap gue. Itu aja ada yang fitnah. Gue termasuk orang yang bagiin makanan nyokap gue, makanan dagangan dia yang sisa, itu ke tukang beca, ke tukang ojek, sampai habis. Gak boleh gue megang. Atau enggak kayak, kalau teman kamu ada yang mau, kirimin aja ke rumahnya, kamu naik sepeda gitu. Ini orang sebaik ini aja masih kena fitnah gitu. Makanya dari situ, gue pikir kayak, ya udah, gue tidak pengen masalah itu berhenti, tapi gue minta kayak gue tahu estimasi masalah yang gue akan dapat, dan gue sudah sekuat apa sampai masalah ini akan datang. Gitu aja sih kalau gue. Ibaratnya orang-orang yang ngehina lu pun juga kita nggak tahu aibnya apa. Lu terus mau percaya orang di Twitter? Gue sih enggak. Gue sih pengen tahu yang dia udah telanjang, dia sudah tahu masalahnya apa. Gue sebagai orang yang tahu lu, maksudnya dengan semua apa yang sudah lu lakukan buat Twitter ya. Sangat mudah buat gue untuk kayak cuma sekedar kayak gue benci Raden Rauf, gampang anjing. Iya. Untuk mendulang retweet gampang anjing. Tapi masalahnya gue tidak melihat ada hal yang salah gitu. Maksud gue kayak semua konten lu aman gitu. Lu tidak ngomong kontol, lu tidak ngomong apapun yang berbahaya gitu. Gue masih inget, lu kan bilang, lu pernah nge-tweet Raden Rauf itu kontennya paling aman tapi kok banyak yang nggak suka. Terus di bawah langsung terbukti pada nggak suka sama gue. Iya. Gue pernah nge-tweet itu kan, karena gue mempertanyakan, maksud gue kayak salahnya cuma satu sih lu. Apa? Pamer Ducati. Dan mereka pikir itu dapat dari Twitter. Iya. Sejujurnya ya, gue seneng kalau misalnya ketemu di Twitter, oh ada seleb tweet baru, ada talenta baru. Gue tuh seneng karena gue ngerasa Twitter tuh harus rame terus gitu. Iya. Betul, karena betul. Semakin banyak yang rame, semakin banyak yang positif, yang negatif nih biar pada nggak betah lah gitu. Bisa nggak sih setiap hari tuh kita seperti saat pilgub gitu. Kita semua berbondong-bondong gimana caranya Twitter itu fun gitu. Jangan ketika kondisinya normal, orang yang ngerasa Twitter itu fun jadi terbebani gitu. Maksud gue kayak apa ya? Kayak gimana, kayak kerja bakti gitu ya, kayak kerja bakti gitu. Ayo kita gotong royong biar nggak kebanjiran gitu. Sit gitu. Tiba-tiba lu lagi ngaso, parah dan Raup nih, udah nggak pernah nongkrong lagi. Enggak gitu. Nggak gitu. Saya kan udah tuh kemana kerja bakti, udah dong kita kan, udah kerja bakti dong. Udah banjir nih. Iya, udah nggak banjir nih. Udah sama-sama enak nih. Ini kan bapak-bapak yang ngaso nggak cuma saya, ya kan? Tapi kan saya lihat Pak Raup mobilnya BMW, motornya Ducati. Jangan ngaso dong Pak, kontribusi buat komplek. Lah bilang aja begitu, gak usah so-soan nyalahin orang ngaso gitu. Maksud gue kayak iya bener. Kayak gitu sih. Jadi kayak mungkin kalau ibaratnya posisi seperti itu, gue bakal lebih denger yang kayak ya udah Mas Uus gitu. Kalem aja, emang bapak itu mah nyebelin gitu. Emang apa juga salah sama dia gitu. Itu yang gue dengerin. Iya. Itu. Jadi kayak bacot si ini nih kagak gue dengerin. Yang gue dengerin yang iya Pak ya gitu. Ngomong-ngomong nih, saya sering lihat kontennya nge-vibe gitu, belum pernah ngerasain saya. Nah, iya. Mending begitu. Itu yang gue dengar gitu. Itu yang gue dengar, itu yang gue ngobrol sama dia aja udah. Yang gitu-gitu mah biarin aja. Karena nggak tahu kenapa kalau di Twitter orang kayak begitu jadi pahlawan, di dunia nyata dimusuhin ngentot gitu. Sering lo itu. Iya. Gue lihat, ih anjir keren amat. Padahal di aslinya gue tahu nih. Iya. Karena nggak tahu kenapa ya, untuk beberapa orang yang gue kenal di Twitter, pas ketemu aslinya banyak hal yang dia jaga untuk tidak terspill, ngerti nggak? Iya. Biar orang tuh tidak akan ada Twitter tuh isinya tuh mungkin ada manifest atau apa gitu yang gue pernah sekali nih ketemu dia, ternyata orangnya nyebelin man, gitu, nggak pengen ada dia. Lah kalau kita mah lah cuek, maksudnya kayak lah lu mau ngomong gimana juga bakal benci Raden Raup gitu, bakal benci Uus, maksudnya kayak ya udah gitu. Tapi
hal yang paling nyata di depan mata gue adalah dari apa yang sudah gue lakukan di sosial media atau di mana, di panggung, di stand up gitu, adalah kata-kata terima kasih dari orang yang gue temui random gitu. Dan sumpah Rana dan Raup, itu nilainya jauh lebih besar dibanding kata-kata mereka gitu. Iya. Orang yang ngatain lu belum tentu di depan muka lu Raden Rauf cringe gitu, enggak. Iya. Terus kayak nggak mungkin orang yang benci sama lu tuh kayak Raden Rauf nih nggak follow gitu. Nggak mungkin. Iya bener. Tapi mungkin buat seseorang yang terimpact oleh lu, datang ke depan muka lu, makasih ya Bang Raden, makasih ya Mas Rauf, makasih ya Pak. Kontennya ngebuat saya gini-gini, dan itu lebih meaningful. Dan akhirnya gue cuma lihat itu. Ya ternyata yang lebih nyata adalah kebaikan dibanding kejahatan. Ya kan? Kayak saya mengutuk perilaku ini gitu. Pernah ada orang gitu, tiba-tiba ada orang jahat, kemalingan gitu, jambret, wah gitu. Saya mengutuk tindakan ini. Gitu. Enggak. Kalau kata-kata di Twitter itu tidak bisa diucapkan di dunia nyata, saya tidak percaya. Gitu aja. Iya, Kalau gue gitu aja. Iya, gitu. Masuk akal. Saya semoga orang-orang seperti ini dihinakan hidupnya gitu. Memang Anda bisa ngomong gitu depan orang gitu, maksudnya kayak kan kalau saya mengutuk pencurinya, lu kejar bego, jangan lu kutuk. mengutuk apa sih gitu? Aduh anjing. Aduh, satpam juga mengutuk pintu. Pak. Ya. Aduh, Raden Rauf, thank you banget nih sudah ngobrol-ngobrol nih. Aduh. Thank you. Ini sebenarnya gue yang thank you karena malam ini gue jadi terbuka pikiran gue jadinya ngerasa lebih bebas lagi, gue ngerasa lebih plong. Ya karena gue yang thank you bener, gue yang thank you. Tapi gue juga gue thank you-nya adalah posisinya adalah karena gue suka nggak bisa nggak bisa terima aja gitu, banyak orang-orang yang tidak tahu Twitter dulu seperti apa. Iya. Yang bagaimana dulu community-nya tuh sehangat itu, se-hangout itu, nongkrong. Bahkan dulu kita banyak ketemuan kayak kopdar Twitter. Astaga. Sekarang lu ngajakin orang ketemuan di Twitter, siapa sih yang datang? Iya. Tapi dulu lu bisa ngebuat pertemuan Twitter tuh serame itu. Terus orang tuh jadi bisa tahu, ternyata ini Shitlicious gitu. Oh, ternyata ini tuh si ini gitu. Itu gue ketemu namanya Makmum Masjid. Rene. Makmum Masjid, iya. Bang Ujo, Setrade, Hendrik, Ikram, Ardi Birong tuh dulu ketemu. Dan setelah gue ketemu orangnya, pas gue nginget tweet-tweetnya dia, pakai gaya ngomong dia. Iya, emang sama orangnya gitu. Iya, emang sama. Maksud gue, ada beberapa orang yang akhirnya dituduh sama seperti orang yang lain. Kayak misalkan orang ini memang tidak sama seperti akunnya gitu. Dan orang-orang kayak Rene yang ibaratnya yang cara ngomong dia begitu, tweetnya begitu. Ketutup. Disangkanya, lu mah rame di medsos doang gitu. Kontol. Itu gue benci banget. Maksudnya kayak kayak aduh. Asli. Beneran. Aduh, thank you ya Bapak Raden Rauf atas obrolan hari ini. Karena Raden Rauf salah satu orang yang survive dari hujatan dan ternyata masih utuh dengan keluarganya, tidak membuat pelampiasan itu ke keluarga, which is dia bisa ngejadiin lu orang jahat dengan cara dia mungkin bermasalah di hidupnya apa segala macam, lu jadi orang jahat kalau ngancurin dia kayak gitu. Tapi ternyata Raden Rauf tidak seperti itu, lu beruntung. Lu nggak jadi orang jahat, lu cuma komen jahat. Bener nggak? Tapi kalau hidup lu berantakan, tuh jadi orang jahat dong. Jadi orang jahat beneran. Bener kan? Tapi karena dia ternyata membuktikan kalau hidupnya baik-baik aja sekarang, bahkan meningkat taraf hidupnya. Jadi komen kalian yang cuma sekedar jahat. Iya. Dan kita tidak tahu berapa orang yang ngebuat lu jadi orang jahat, tapi percayalah dengan orang-orang kayak Raden Rauf,
membuat lu sedikit tidak kriminal. Dan lu harus sadar lo yang Dan- lu lakukan itu bisa berdampak sejauh itu Iya, gitu. dan lu masih melihat orang-orang kayak Raden Rauf, kayak gue, kayak mungkin beberapa artis yang lu nggak suka juga, lu hujat-hujat segala macam, mereka masih bertahan. Mungkin alasan utamanya bukan untuk ngebuat lu nggak jadi orang jahat, tapi secara tidak langsung, lu jadi nggak jahat. Karena mereka bertahan. Itu aja sih. Thank you. Thank you. Terima kasih banyak. Raden Rauf.